Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semua, apa kabar kalian? Semoga dengan kabar yang baik dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trauma hebat yang dialami para tentara Perang Dunia I, lur. Itu namanya shell shock. Nah, ini yang menjadi unik dari trauma ini adalah pengobatannya, lur. Ada yang disetrum dan juga dengan cara dihukum mati. Tanpa berlama-lama, kita akan membahasnya dalam serial kali ini. Oke, silakan disimak baik-baik. Lanjutkan. Dalam Perang Dunia I, lur, itu menyisakan banyak korban dan mimpi buruk mengerikan hingga sebuah kondisi traumatis yang disebut dengan shell shock. Nah, shell shock ini dapat dikatakan sebagai sindrom gangguan syaraf akibat Perang Dunia I. Itu yang terjadi antara tahun 1914 sampai 1918. Dan pertama kali itu disebutkan pada media tahun 1915, shell shock ini ya, lur. Nah, dari penderita kondisi shell shock ini adalah para tentara yang menjadi saksi konflik perang yang diperkirakan lebih dari 80.000 orang di seluruh dunia. Pertempuran terus-menerus dan ledakan-ledakan berat itu yang membuat para tentara ini selalu panik dan trauma saat mendengar suara keras, lur. Walaupun itu bukan tembakan ya. Nah, tembakan dan suara lain yang serupa itu membuat mereka mengiang-iang sampai mereka mengalami gangguan susah tidur. Nah, shell shock ini mulai muncul pada tahap awal perang yang dikaitkan dengan cedera pada kepala yang ditandai dengan sakit kepala, amnesia, tinnitus. Tinnitus ini mendengarkan hal yang tidak ada karena terlalu sering mendengarkan misalkan suara tembakan ataupun bom. Akhirnya walaupun tidak ada suara tersebut, mereka itu mendengar semacam tembakan dan ledakan. Dan yang terakhir itu tremor, lur. Nah, shell shock ini saking menyeramkannya itu mempengaruhi kemampuan para tentara ini dalam berjalan dan berbicara. Jadi mereka itu seperti orang yang mengalami gangguan jiwa, loh. Sekarang kita membahas tentang konsep dari shell shock itu tidak didefinisikan dengan jelas, lur. Jadi di satu sisi dapat diartikan sebagai cedera fisik, namun di satu sisi juga dapat dinilai sebagai cedera psikologis para tentara setelah mengalami Perang Dunia I atau pada saat mereka itu melakukan Perang Dunia I. Pada tahun 1914, lur, jumlah tentara Inggris yang melaporkan gejala ini mencapai 4%. Sedangkan untuk petugas yang menangani hal tersebut itu mencapai 10%. Jadi para penderita shell shock ini yang kemudian menyedihkannya itu dicap sebagai seorang pengecut dan tidak berkarakter yang kehilangan kejantanan karena mereka ini mengalami gangguan psikologis alias kalau kita ngarani ya bisa lur ya. Mereka itu semacam mengalami gangguan yang psikologisnya itu sudah dalam sekali. Itu apa ilmunya ya, saya juga tidak tahu. Nah, tentara Inggris yang menderita shell shock ini akan diadili karena dan disersi mereka. Jadi mereka itu pengingkaran tugas istilahnya, lur. Disersi itu ya. Kok bisa dikatakan pengingkaran tugas? Ya karena mereka ini kondisi kejiwaannya sudah tidak stabil, lur. Sudah tidak sesuai dengan seperti apa semula mereka bergabung dalam ketentaraan. Mereka sudah tidak bisa berpikir secara logis. Jadi tubuh mereka itu sudah bergerak ke sana kemari tanpa adanya pengendalian dari diri mereka sendiri. Dan dikatakan bahwa mereka ini semacam kesulitan untuk berjalan, bahkan berbicara pun mereka sulit. Nah, itulah yang disebut dengan desersi atau pengingkaran tugas. Nah, hal ini itu bukanlah hal biasa bagi pasukan Inggris ya, lur, untuk dieksekusi karena kejahatan perang. Tetapi nyatanya itu memang terjadi, lur. Jadi sedikitnya lebih dari 3.000 tentara yang menerima hukuman mati. Dan beberapa dari tentara itu dihukum karena dianggap sebagai pengecut. Namun kebanyakan dianggap telah melakukan desersi tadi karena pengingkaran tugas. Jadi semoga kedepannya tidak ada lagi perang-perang yang menyakiti warga sipil ataupun dari tentara tersebut, lur. Karena dampak perang ini sangatlah merugikan banyak negara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.